Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita dengan tangan dan lisan kita. Di dalam sabda Rasulullah dikatakan, sesungguhnya seorang muslim itu di mana mereka akan selamat. Di mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih menyertakan suatu kenikmatannya, terutama nikmat iman dan Islam yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa hadir bersama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mengerjakan sholat Isya yang dilakukan dengan ibadah sunnah sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah kita mengenal Islam sampai pada saat sekarang ini. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan sholat tarawih insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita telah mendengarkan pengertian daripada puasa itu sendiri, di mana puasa merupakan ibadah yang menahan diri kita untuk tidak makan dan minum, serta meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai ibadah di dalam diri kita. Dalam hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dikatakan, min husnil islamil mar'u tarku ma la ya'nihi. Artinya, antara kesempurnaan keislaman seseorang itu ialah meninggalkan sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai nilai dan manfaat untuk dirinya. Di dalam bulan puasa ini mendidik kita untuk senantiasa meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak bernilai untuk diri kita, terutama hal-hal yang akan membuat ibadah puasa kita tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita senang untuk memuji, untuk memfitnah ataupun membicarakan sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya, dan sekalipun itu hal yang benar, maka jatuhnya menjadi suatu ghibah. Ghibah dalam artian apabila sesuatu perbuatan saudara kita itu benar lalu kita membicarakannya, maka jatuhnya ghibah. Ghibah itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu dikatakan, apakah kalian mau memakan daging saudaramu sendiri atau memakan daging manusia temanmu sendiri? Maka tentunya tidak ada seorang pun yang mau memakan dagingnya sendiri ataupun daging temannya. Oleh karena itu, melalui kesempatan bulan puasa ini yang mendidik kita untuk senantiasa menahan diri di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, dan mungkin bukan hanya pada suatu ucapan dan perbuatan kita yang secara langsung, mungkin yang lebih fenomenal pada saat sekarang ini, dengan adanya pegangan di tangan kita yang namanya HP Android, yang dimana kita bisa memasang sesuatu status yang akan menyinggung teman-teman kita, yang dimana status kita itu akan jejak digitalnya akan terus berlanjut sampai kiamat nanti. Maka itu akan menjadi dosa jariah yang akan terus mengalir untuk diri kita ketika kita melakukan sesuatu penggunjingan di dalam media sosial itu sendiri. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita dengan tangan dan lisan kita. Di dalam sabda Rasulullah dikatakan, sesungguhnya seorang muslim itu di mana mereka akan selamat di dalam menyakiti saudaranya, baik dalam ucapan maupun tangannya. Ini menunjukkan bahwa
suatu keimanan dan keislaman kita itu tergantung bagaimana kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti teman ataupun saudara kita sesama muslim. Kita mampu menjaga tangan-tangan kita agar tidak menyakiti saudara-saudara kita sesama muslim. Itu membuktikan suatu keimanan dan keislaman kita. Karena Rasulullah sudah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapapun di antara kita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia harus mampu mengeluarkan suatu kata-kata yang baik. Jika tidak mampu kita melakukan suatu perkataan yang baik, maka dianjurkan oleh Rasulullah agar kita diam sebagai bukti suatu keselamatan diri kita untuk menyakiti saudara sesama muslim. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita bukanlah manusia yang terbebas dari suatu kesalahan dan perbuatan dosa. Akan tetapi mari kita sama-sama, khususnya pribadi saya, dan saya berwasiat untuk seluruh jamaah sholat isya dan tarawih, agar kita senantiasa terus memperbaiki diri kita dengan sifat manusia kita yang tidak terluput dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan di dalam Al-Quran, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, niscaya Allah akan menghapus perbuatan burukmu dan Allah akan meridhoimu. Bapak Ibu jamaah sholat Jumat rahimakumullah, oleh karena itu sama-sama kita memperbaiki diri kita, mumpung ada datangnya suatu kesempatan di mana bulan puasa ini adalah bulan untuk mendidik kita untuk senantiasa menjaga lisan dan tangan kita. Marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita. Demikian penyampaian kultum yang dapat saya sampaikan. Jika ada sesuatu hal yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu yang salah itu adalah kekhilafan saya, dan tentu melalui kesempatan ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.